Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah wallahu alam bi muradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hassinil akhlaq. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan, menganugerahkan rahmat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat bil masrik wal magharib min jaminiha ila simaliha wa min qafin ila yaumil qiyamah. Pertama-tama Al-Fakir ucapkan pada seluruh saudara, saudari, ikhwan, akhwat Al-Fakir dimanapun berada. Ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita cintai apa yang dianjurkan oleh Allah. Cintai pengajian terutama, karena apapun tanpa ngaji kita tidak akan bisa. Karena yang namanya ibadah itu tidak bisa dikira-kira, jadi ada peraturan. Ada diperkirakan oleh pikiran kita jelek, ternyata itu bagus. Ada yang diperkirakan menurut akal pikiran kita bagus, ternyata pandangan agama itu jelek. Oleh karena itu, wajib kita untuk belajar ilmu. Makanya kata baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma walau bisin. Belajarlah, galilah, carilah, perjuangkanlah ilmu itu walau ada di negeri seberang. Ya, ada di Maroko, ada di Cina, ada di India, ada di Mekah, ada di Madinah, ada di manapun adanya ilmu, ayo kita kejar. Ya kalau kita memang mampu. Tidak mampu, yang jauh sekeliling kita pun banyak ustadz, kiai, ajengan, pelajari, datangi ke kita. Kenapa? Karena fa inna thalabal ilmi faridatun. Karena belajar ilmu agama itu wajib, faridatun. Ayat tak mubalaghah. Jadi pardunya harusnya benar-benar tidak boleh ditinggalkan. Sehingga innal malaikata tabau ajnihataha, sehingga para malaikat saking sayangnya, saking responnya, saking sukanya apa yang kita kerjakan itu belajar ilmu, sehingga sayapnya dibentangkan untuk menaungi kita. Kenapa? Ridhoan bima yatlub, karena saking sukanya kepada apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Yaitu menyimak tausiah agama atau mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah, itu kita, Allah telah mengkodratkan kepada kita. Kita bisa menyimak, mengikuti di acara ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita ini memang berkuasa, bukan, tapi ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah tidak mungkin kita mau mendengarkan, tidak mungkin kita ingin menyimak, tidak akan mungkin. Jadi keinginan kita untuk menyimak, untuk mengikuti ini adalah dorongan, undangan, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu giringan oleh malaikat rahmat. Karena malaikat rahmat kepada kita sayang banget. Sayang banget. Kadang-kadang kita tidak ingat ke malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang selalu menyayangi kita, kita malah tidak ingat. Itu meludah aja, kita meludah. Malaikat rahmat kan adanya di kanan. Malaikat azab adanya di kiri. Kadang-kadang kita meludah kemana aja keinginan kita. Jangan meludah ke kanan.
di sebelah kanan itu ada malaikat rahmat yang selalu menyayangi kita. Kemana kita meludah? Meludah kita kalau meludah ke kiri, ke belah kiri. Jadi kalau kita meludah ke belah kiri. Kenapa? Karena di sebelah kanan ada malaikat rahmat. Seperti itu. Jadi malaikat rahmat yang sayang kepada kita pun menghargai dia. Jadi malaikat adab yang malaikat memang ingin tugasnya memang untuk meneliti, mencatat amal jelek kita, ya, kita meludah ke kiri, nggak apa-apa. Itulah aturan. Jadi di dalam Islam itu semua ada aturannya. Dari mulai kita buang air kecil, buang air besar, makan, minum, meludah, tidur, apapun, jalan kaki, ya segala ada aturannya. Subhanallah. Makanya kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah memang suatu agama yang indah, tinggi. Subhanallah. Ini, karena kita beragama Islam, ya kita berbicara ya kita di area kita maksudnya. Ya Islam berbicara dengan umat Islam. Emang agama itu adalah bagus semua, ya menurut pemeluknya masing-masing. Jadi menurut Islam ya Islam lah agama yang bagus. Menurut Buddha ya agama Buddha lah yang lebih bagus. Menurut Kristen, ya agama Kristen lah yang paling bagus. Kita saling menghormati. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita semua walaupun berbeda-beda. Kita intinya kita harus bersatu. Tidak boleh kita saling pecah belah. Karena pecah belah itu adalah tidak dianjurkan. Dan tidak menyenangkan. Persatuan itu menjadi kekuatan. Apabila kita bersatu, ada kekuatan. Apabila kuat, kita menang. Seperti itu. Di sini, Al-Fakir mau mengijazakan satu aurat, satu zikir yang berkhasiat untuk menyembuhkan, mengobati orang yang tidak suka terhadap kebaikan. Jadi, orang kepada kebaikan nggak suka. Sholat nggak suka, sirkoh nggak suka, ya inginnya yang tidak diridhoi Allah. Apa inginnya? Tidur, ninggal sholat, zina, mabuk, segala macam. Sampai baygon diminum, obat nyamuk diminum. Sampai apa? Yang namanya antimo dicampur pakai apa tuh? Ya itu hanyalah merusak jiwa raga kita. Ya kalau kita punya anak, punya saudara, punya siapapun yang kenal dengan kita, selamatkan oleh kita. Karena yang namanya orang muslim, yang namanya orang Islam, itu adalah orang yang menyelamatkan, yang menolong umat Islam. Jadi kita punya teman terjebak dengan narkoba, narkotika, terjebak dengan ya sindikat-sindikat yang tidak benar lah. Kita selamatkan, kita arahkan. Ya terutama jelas kalau kita dinasehatin ya nggak mungkin masuk ya. Tapi ya kalau izin Allah bisa aja. Tapi kita yang lebih efektif, yang baik ya kita obatilah. Jadi dengan diobati nanti sadar sendiri. Obatnya apa? Obatnya inilah. Zikrullah, ayat Al-Quran yang berkhasiat untuk menyembuhkan orang yang berkesukaan seperti itu. Jadi ayat ini insya Allah kalau kita wirid, tebus, riabohi, kita bisa mengobati. Kalau kita punya kesukaan yang seperti itu bisa mengobati diri kita. Kalau ada orang datang, saudara, teman, kenalan yang punya sifat seperti kesukaan seperti itu, minta obat, ingin disembuhkan, kita bisa mengobati. Tapi harus diriabohi dulu. Pertama ini tulis dulu hadaratnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'al Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin ususan hadratin nabiyullah hadir alaihi salam ususan hadratin nabiyullah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Al-Fatihah wa ila hadrati jami auliya illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib ususan hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qadasallahu sirru al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa susan ila hadrati Syekh Ustadz Sayyid Asdami Afghanistan
Wasusan la hadrati Syekh Ustaz Iman Ajajin hadza wasusan la hadrati Abi Wami wal hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mampu setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, kita jangan lupa harus membaca surat Al-Fatihah yaitu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Ini hadarat dibacain 1 kali. Ini hadarat sangat dahsyat wasiatnya. Al-Fakir tidak dibahas di sini. Waktunya nanti habis. Pokoknya intinya Al-Fakir mengijazahkan. Kalau memang ingin tahu secara gamblang tentang hadoro, tentang tawasul, tentang itu, ya bolehlah kita berdialog lah di sini, musyawarah, mudzakarah. Ada kitabnya, terus ya enaklah kita sambil ngopi. Tuh, setelah hadrat yang diwirid apa? Yang diwirid ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tuh, wahdharu. Fa in tawalaitum fa'lamu ala annama ala rasulinal balagul mubin. Tuh, jadi itu nanti lihat di layar kaca ya. Ada nanti Al-Fakir dituliskan. Tuh. Ini kita puasa 15 hari. 15 hari puasanya puasa biasa saja. Diwiridnya malam sebanyak 744. Atau 754. Atau 759. Atau 757. Atau 753. Jadi ini banyak hitungannya, boleh tinggal pilih saja. Tuh. Kenapa hitungan ini harus menepati hitungan ini seperti ini? Ya karena ijazah. Jadi Al-Fakir tidak mampu untuk menentukan ini hitungan. Karena harus ada guru ijazah. Ini Al-Fakir dapat ijazah hitungan seperti itu. Jadi hitungan pun mempunyai arti. Mendukung keampuhan, kematian, kejituhan. Inilah di area hikmah. Jadi ini Al-Fakir berbicara di area hikmah yang memang berijazah, ada guru gitu. Jadi Al-Fakir hanyalah orang bodoh, orang lemah. Yang Al-Fakir sampaikan ini adalah memang murni daripada para guru-guru Al-Fakir. Jadi Al-Fakir memang acaranya acara berbagi. Yang Al-Fakir rasakan, yang Al-Fakir dapat ijazah, ya Al-Fakir bagikan lagi. Harapan tiada lain tidak bukan adalah ingin semoga dengan wasilah ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang diharapkan sekali adalah mendapatkan syafaat uzma Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Terus setelah baca hadarat ini auradnya seperti tadi ya, yang sudah dibacakan itu. Itu nanti setelah kita puasa tamat, nanti di wirid rutinnya cukup sehabis sembahyang fardu 5 waktu 1 kali, enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Jadi kita bisa mengobati diri kita sendiri kalau kita memang terhadap kebaikan kurang semangat, kurang suka sukanya terhadap yang dilarang Allah. Obatin diri kita sendiri kita. Jadi caranya itu. Jadi habis sholat Jumat ditulis di kertas. Kertas warna apa saja boleh. Tulis di kertas. Nanti setelah ditulis dicelupkan ke air. Nanti airnya kita minum. Minumnya tidak boleh sembarang. Nanti besoknya hari Sabtu pas bangun tidur sebelum makan apa-apa, sebelum minum apa-apa, itu dulu kita minum. Berapa hari? Ya minimal 3 hari, maksimal sampai 1 minggu. Kalau memang kita ada perubahan, oh ini kok ada semangat terhadap ibadah, ada semangat kepada kebaikan, terus kesukaan-kesukaan yang jelek yang dilarang Allah kita nggak suka, ya berarti udah reaksi. Ya udah berhenti, nggak apa-apa. Tapi kalau masih belum berubah,
Ya Jumatnya kita nulis lagi, Sabtunya kita minum lagi. Ya acaranya seperti itu. Ya minimal 3 minggu kita sampai sembuh insya Allah. Insya Allah izin Allah, kudrat Allah, ini akan berhasil. Insya Allah. Ini Al-Fakir dijajakan, memang sudah Al-Fakir pakai, Al-Fakir kerjakan. Alhamdulillah izin Allah, kudrat Allah, pertolongan Allah, ya sudah banyak yang sembuh. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu haknya ayat ini, ya iradah kudrat Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazakan. Silahkan Al-Fakir ini ijazakan kepada siapapun yang mendengar, yang mengikuti, yang menemukan suara Al-Fakir. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Tafadhol, kerjakan. Insya Allah mustajabah, karena aurat ini sudah tajribah. Dan Al-Fakir ingatkan kepada siapapun, saudara-saudara Fakir yang sangat baik semua, pada soleh solihah, pencinta kebaikan. Insya Allah, yang baru menemukan, yang mau ijazah ini, aurat, zikrullah, wiridan, silakan ucapan qabil itu. Dan yang belum subscribe, klik, komen, dan share. Bagikan kepada siapapun, ada tolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan aurat ini. Insya Allah, aurat ini adalah satu amalan. Karena ini zikrullah. Kenapa ada manfaat khosiat ini? Karena pembahasannya di area hikmah. Tidak apa-apa. Oh, jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan. Silahkan amalkan Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Ini adalah merupakan suatu pertalian kita. Kita selalu ada ikatan, kita selalu terikat. Insya Allah kita bersatu, kita suka menyuka, respon merespon, saling bercinta, mencintai di dunia ini. Insya Allah kita di akhirat dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa atau dimasukkan ke surganya Allah yang maha indah, yang sangat dahsyat kenikmatannya. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.